Lo percaya nggak kalau ada fans Liverpool yang nggak datang ke acara nikahan dia sendiri gara-gara Liverpool tanding? Dan ada juga fans MU yang nggak pernah ganti kaos kaki karena dia merasa kalau dia pakai kaos kaki itu dan MU lagi main, maka MU akan menang terus. Kenapa ya orang kalau ada suka sama sepak bola tuh bisa segitu sukanya, segitu gilanya gitu. Hari ini kita akan membahas fenomena otak manusia dan kita akan melakukan banyak tes tentang otak manusia. Kenapa kira-kira orang bisa segitu gilanya dengan sepak bola? Apa yang lo lihat di sini adalah seni mentalism. Seni di mana menggabungkan antara ilmu psikologi, neuroscience, dan teknik sulap. Tujuannya adalah untuk mencari tahu sejauh mana cara manusia berpikir. Jadi apa yang lo lihat di episode kali ini tidak menggunakan aktor yang disetting agar semua efeknya berhasil, tidak ada stooge, combe, atau orang-orang yang memang dijanjikan supaya efeknya berhasil. Apa yang lo lihat di episode kali ini semuanya murni dari cara kerja otak manusia. Dan volunteer gue hari ini adalah, nama gue Irwan Chan, asal gue dari Sumatera Barat. Gue seorang stand up comedian dan juga suka ngamatin sepak bola. Dan gue punya konten namanya Pundit Abangan. gue Dr. Frenos, gue adalah dokter yang berkutat dengan cara kerja otak lo dan cara lo berpikir. This is Experiment. Halo, selamat malam. Nggak sih, siang, bisa jadi sore. Ini kita ketemunya malam apa siang apa sore? Nggak kelihatan mataharinya. Ada Irwan Chan. Irwan Chan ini salah satu hostnya dari Pundit Abangan. Wish, iya betul banget tuh. Kok Gila ya, parah ya. Sama Papa Zidan ya? Papa Zidan. Tapi hari ini kita lagi ada sama Bang Irwan Chan. Bang Irwan, kita hari ini ngomong soal kenapa orang bisa ngefans sama klub sepak bola. Dan lo orang yang udah berapa lama sih lo ngulas sepak bola itu? Ngulas sepak bola itu sejak zamannya Lionel Messi baru belajar ngerangkak. Baru? Belajar ngerangkak. Lama dong. Piala Dunia 94 kalau nggak salah itu. Udah nonton bola? 94 itu kalau nggak salah gue Amerika lawan Brazil. Finalnya enggak dong. Final. Brazil Italia dong. Oh, Brazil Italia. Ya. Roberto Baggio gagal hasil si penalti. Tendangannya menyapa angin. Iya. 94 itu yang menang adalah Brazil. Iya. Roberto Baggio belum segini rambutnya tuh. Iya. 98 baru masuk France. Iya, Prancis. So, hari ini pasti kan lu punya klub sepak bola. Punya klub sepak bola. Enggak, maksudnya lu punya klub sepak bola favorit lah. Karena kan tema hari ini adalah gimana kenapa ada orang yang bisa cinta banget sama klub sepak bolanya sampai ngelakuin hal yang aneh-aneh. Ya nggak sih? Ada ya sih. Ada dong. Banyak. Lo tau nggak sih ada fans Liverpool yang nggak datang ke acara nikahannya? Gimana sih? Iya. Jadi dia nikahan. Dia tuh nikahan. Iya. Ya mempelai wanitanya udah di situ. Dianya nggak datang gara-gara mau nonton Liverpool. Waduh. Ada. Salah milih tanggal di Salah. Ada juga fans MU. Wah, banyak lah ya. Kalau fans MU merinding loh. Kayak aneh semua fans MU. Enggak sih fans MU paling banyak di Indonesia. Nah, itu kan paling banyak. Bahkan MU tuh ngeklaim fansnya itu sampai ke 1,1 miliar orang. Fansnya. Yang bilang? Dianya. Ya dia sendiri yang bilang ya kan. Belum ada sensus dari kota Manchester dong. Belum dong. Kan. Ya. Katanya 1,1 fans miliar global dan 330 KTA. Jadi ada kartu anggotanya. United apa sih kalau United itu United Army apa sih? Kayak BTS dong, BTS Army dong. Gue sih nggak tahu. Pokoknya United lah Ya, katanya ada 330.000. Ya banyakan slankers tapi. Iya, kalau slankers katanya udah jutaan kayaknya. Ada jutaan. Iya. Tapi gue hari ini mau coba kan kalau lo tahu gue hari ini gue mau bikin tes. Kan tema YouTube gue ini selalu ngomongin soal cara berpikir manusia sama behaviornya dan gimana cara kerja otak gitu kan. Selalu ngurusin kayak gitu. Dan tema kita hari ini adalah kenapa otak kita tuh kenapa ada otak manusia yang mengandungi sepak bola segitu ngerinya gitu. Bahkan termasuk gua sih sebenarnya kan, karena kan gua kan pecinta
SMS Medan. Iya Medan. Hijau dong, hijau. Hijau. Nggak Real Madrid juga gue. Oh, Real Madrid. Karena menurut gue tuh klub sepak bola cuma ada 2. Apa itu? Kalau nggak Real Madrid ya SMS Medan. Waduh. Sisanya bukan klub sepak bola menurut gue. Wah. Halo. Iya kan? Maksudnya kan ada orang-orang kayak gitu. Berarti Iya. kan ada orang kayak gitu. Berarti lu juga punya klub sepak bola? Favorit? Favorit. Pastilah. Ya, benar. Masa ngomongin bola nggak punya klub favorit bola? Iya, benar-benar. Dan lu nggak ada janjian, maksudnya nggak ada yang lu kerjasamain dari semua yang ada di sini. Maksudnya lu nggak pernah ngasih tahu bahwa lu punya klub favorit di ruangan ini, ke orang yang ada di ruangan ini. Nggak ada. Orangnya di sini doang, ngapain lu sono? Ya kali di balik ini ada. Iya, benar. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman lu doang yang tahu dan lu nggak pernah spill ini di mana-mana. Nggak pernah ya. Oke. So, gua dokter yang berkutat sama cara kerja otak orang lain. Cara kerja otak manusia selama 15 tahun. Jadi skill gue adalah ngambil informasi dari kepala orang lain dan meletakkan informasi lagi. Skillnya begitu. Jadi ngeri. Kita coba aja. Kita ketahuan nih pikirannya apa. Wah, kagak. Gue coba untuk cari tahu ya. Berarti lu punya klub sepak bola Eropa? Pasti. Iya. Ya kan? Karena nggak mungkin lu Afrika tidak mungkin. Iya kalau Afrika Ya, nggak disiarin di sini. Nggak soalnya. disiarin, Iya. Kita ngefans tapi nggak bisa nonton gimana? Iya benar. Jepang juga bukan ya? Bukan. Bukan ya. Kalau gue lihat dan sekarang gue minta lo untuk tulis di dalam pikiran doang, di dalam hati doang tuh, kayak lo ngebayangin tulis klub favorit tuh di depan sini. Oke. Enggak, bukan di situ dong, maksudnya dibayangin aja. Oh, Enggak perlu lo tulis. Akhirnya dicontoh kayak gitu kagak dong. begini ya. Kagak dong, ya. Dah. Sudah ya. Sudah, gue ngeliat ada huruf E di sana. Bener ya? Kita nggak ada kerjasama sebelumnya, bener ya? Lo berani sumpah bahwa lo nggak pernah ada kerjasama sebelumnya ya? Iya lagi. Gue coba. Gue jadi ngeri kita kata di shot. Gue coba untuk tulis dulu supaya ini tuh bukti bahwa gue tuh nggak. Ini kayaknya ada huruf N. Ya dulu ya sekali. Ya lama. Iya. Ya ini yang udah gue tulis jangan lihat dulu dong. Ntar lu lihat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kan gue nih. Oke, ini gue lihat. Sekarang pertama kali lo sebutin klub favorit lo. Julukannya dulu. Julukannya apa? La Vecchia Signora. Apa tuh? Sinyonya tua. Sinyonya tua. Iya. Klub lo adalah Juventus. Kan? Aduh. Bahaya ya. Aduh ngeri ini. Ini sekarang kita ngomongin jurnal sekarang. Kita ngomongin jurnal. Di jurnal itu ada istilah namanya di neuroscience itu ada istilah namanya itu mirror neurons. Mirror neurons. Ya, mirror neurons itu kebentuk biasanya karena pengalamannya dia. Jadi mirror neurons itu adalah lo itu bisa merasakan apa yang orang lain lakukan. Jadi kayak misalkan lo ngelihat ada film orang yang matanya ketusuk, lo tuh mata lo bisa sakit. Iya. Nah, refleks ya. penonton sepak bola itu begitu. Ya itu bisa terjadi itu kenapa lo bisa jadi mirror neurons gitu karena lo punya pengalaman. Sebelumnya tuh punya pengalaman, misalnya lo pernah kena binatang masuk ke mata misalkan, jadi lo ngerasain sakitnya kayak apa gitu, bisa ngebandingin. Nah sama seperti sepak bola, ketika kita nonton sepak bola dan klub favorit kita itu nyetak gol, kita itu bisa ngerasain kita yang nyetak gol. Yeah. Padahal kan orang Mangun misalkan nyetak gol gitu kan, kita bisa kayak girang. Seakan-akan kita yang nyetak gol juga. Betul. Padahal kan nggak ada hubungannya. Bukan kita yang nyetak gol gitu. Nah ini semua itu bisa terjadi karena pengalaman sebelumnya. Lo pengalaman lo dulu di Juventus, kenapa lo bisa suka Juventus itu kenapa? Coba lo ceritain dulu. Sukain Juventus ya? Juventus. Jadi dulunya tuh awal-awal ketika 96, 97, 96 kalau nggak salah tuh. 96 tuh era Del Piero ya? Del Piero baru-baru muncul, dia juara UCL kan tuh. Di sana ada Raffaelli, ada Vialli, terus ada Gianluca Pessotto masih muda. Ya, ketong. Dulu Pirlo dari situ belum sih? Oh, Pirlo enggak ya? Pirlo tuh Milan ya? Pirlo jauh. Pirlo itu legenda Milan ya? Dia Milan lebih cenderung Milan. Kemudian di ujung-ujung pindah ke Juventus. Ya pokoknya lu zaman Juventus masih backnya Montero. Terus habis itu masuk lagi zaman Igor Tudor. Ini sebelum Calciopoli ya? Berarti jauh ya. Ini kan 2000-an awal-awal itu. Oke. Luciano Momogi itu. Buffon udah di situ dong berarti. Buffon belum, masih di Parma. Dia masih muda, masih di Parma dia dulu. Dan lu udah suka Juventus atau belum? Udah, itu zamannya Angelo Peruzzi dulu. Angelo Peruzzi naik namanya ini bareng Del Piero kan. Nah, itu gue lihat bagus di Juventus nih ya kan. Iya.
Kan lu kan di Serie A di Indonesia lu booming banget dong, di RCTI ditayangin. Ya. Kenapa gue suka klub Serie A kan lu ditayangin di RCTI kan. Oh. La Liga belum, dulu La Liga. La Liga belum. Madrid belum. Madrid itu gua tahu update-nya itu di koran bola dulu. Koran bola. Iya. Lu yang nayangin awal La Liga kalau salah Trans TV lu tuh. Oh iya ya. Kalau nggak salah Trans TV. Iya, gua nggak tahu. Kalau nggak salah ya. Iya. Ditayangin tuh. Oh, tapi itu zamannya itu belum sih ditayangin Trans TV itu. Udah zamannya Ronaldo. Los Galacticos belum ya? Belum, itu masih Real Madrid yang zamannya Morientes, Ivan Elguera. Oh iya. Kiper masih Ilgner tuh nggak salah tuh. Susah ngejanya ILLGNR ya, Inger kayak gitu. Iya. Nah, kalau tahun 94 berarti itu. Ya, bareng Del Piero lah 96-an ke atas lah itu. Iya. Dan itu udah Scudetto terus kan? Hampir setiap tahun kan? Ya, itu dia Juventus Scudetto udah kayak lebaran. Kenapa gitu? Ya karena hampir datang tiap kalau lebaran tiap tahun aja. Ya, rutinitasnya angkat trofi. Iya. Kayak Madrid sekarang ya. Kayaknya musim ini enggak deh. Iya. Sampai ngerasain kayak capek anjir ngapain sih main bola lagi menang mulu gitu. Ngerasain ya. Kayak gitu. Overpower kalau anak zaman sekarang bilang kalau OP Juventus di eranya masa itu tuh. Iya. Lagi berarti yang kasihan tuh fans Arsenal. Kenapa? Kan nggak pernah. UCL ya. Iya, UCL nggak pernah ya. UCL itu udah kayak apa namanya Arsenal ya. Kayak harapan palsu lah gitu ya. Tadi kan piala emas kata Coach Justin. Piala emas. Ada di Pantura banyak nih. Oke, terus. Ya itu di awal suka sama Juventus kayak gitu. Di era 96-an lah kurang lebih tuh. 96 itu berarti masih itu tapi Scudetto terus. Nah, itu Calciopoli itu tahun berapa sih? 2000-an awal 2000 berapa ya? Lupa lagi 2001 ke atas kalau udah. Habis 2000 lebih lah habis Italia juara Euro tuh. Habis Italia juara Euro. Iya, Italia Euro 2000 tuh. Nah, habis itu after itu. Italia Euro 2000 enggak deh Prancis, habis juara Euro 2000 tuh. Prancis Italia finalnya tuh. Yang Italia udah selebrasi udah tinggal berapa detik lagi. Iya. Tahu Sylvain Weltert golin ya kan. Mamam lu ya. Benar. Itu 2000 ya? 2000 itu. 2000 ya. Dan itu 98 mereka juara. Itu momen dia ngawinin juara dunia sama juara Eropa. Betul, Piala Dunia 98 2000 dan itu kan habis juara Euro ada pemain Juventus baru tuh diambil tuh. Siapa tuh? David Trezeguet ya kan. Makin suka lah sama Juventus ya kan. Iya. Inzaghi berulah lagi itu kan. Berulah. Emang Inzaghi bukan di Milan ya? Sebelumnya Juventus sama Del Piero. Oh iya kah? Iya, itu kan Del Pipo julukannya tuh. Oke. Kayak penyanyi dangdut di sini lah DP. Apa tuh? Dewi Persik dong itu. Iya, DP Del Pipo. Del Piero sama Pipo Inzaghi. Oke. Dulu dulu gue lagi. Apa begini dong Inzaghi gitu ya. Ini dong. Tapi itu Inzaghi kan waktu itu abis itu baru pindah ke Milan. Baru pindah ke Milan karena kan ada selek tipis-tipis lah tapi berdampak besar bagi Juventus. Tapi untungnya ketika Inzaghi bikin ulah, datang si David Trezeguet ini. Di Juventus tahun abis juara Euro, Juventus ngelirik pindah ke Juventus. Wah, pas zamannya dia makin suka-suka. Pokoknya gue kalau beli tablet bola setiap hari Kamis ada posternya tuh. Ya benar. Kalau storage klub lain buang. Kalau Juventus pajang. Iya, jadi zamannya masih Sony ya dulu ya. Sony. Zamannya Sony. Gua punya tuh jersey itu. Iya, Sony yang masih putih tembakan Banjeruk yang masalah dulu deh. Banjeruk lagi kan, bener kan? Ya gombor-gombor. Iya, gombor gitu kan. Udah keren. Itu makin suka sama Juventus. Bahkan Juventus degradasi ke Serie B aja. Tetap nggak ninggalin dong. Nggak ninggalin. Gua PSMS Medan gitu sih. Sekarang kan Liga 2 deh. Dulu bayangin aja. Gue tuh nggak pernah masuk GBK karena kan gue orang Medan. Iya. Sekalinya gue masuk ke GBK itu adalah momen di mana PSMS Medan lawan Persipura. Final bu ya? Semifinal. Itu zaman Liga Danhill belum? Belum, enggak dong. Liga Mandiri apa kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah. Tapi itu Marcus Horizon udah. Udah Marcus. Jadi Marcus Horizon, Jamso Kolomel, Saktiawan Sinaga. Ya. Itu adalah momen di mana gue masuk ke GBK, nonton GBK pertama kali. Dan menang adu penalti. Adu penalti. Lawan Persipura lagi kan? Iya, Marcus Horizon. Ya, jadi waktu itu gue inget banget gini. PSMS Medan itu yang datang tuh cuma satu row doang yang bisa keisi. Satu row doang gitu. Sisanya kan GBK kan gede banget. Yeah. Nah, GBK itu kan itu semifinal. Kan dulu kan sistem bola Indonesia kan gitu kan. Udah liga habis itu dari semifinal sampai kayak sekarang sebenarnya sih. Itu kan sempat wilayah barat, wilayah timur. Iya, wilayah timur ya benar. Nah, habis itu dulu nonton cuma satu row doang tuh, satu cat doang lah gitu.
kecil gitu. Nah, sisanya tuh Persija biar lo tahu. Karena setelah itu Persija lawan main. Sriwijaya. Iya. Waktu itu. Jadi kan Markus waktu itu kiper nasional. Ini udah penuh Persija nih. Udah penuh The Jack nih waktu itu. Udah orange semua. Kita kan hijau kecil banget ya waktu itu. Cuman karena Markus yang pemain Markus Horizon pemain timnas waktu itu. Jadi pas adu penalti tuh orang pada Markus gitu. Jadi kayaknya ngambak. Dan dia tuh nepis 2 kali waktu itu. Gua nggak ngelihat seujung dari mulai tendangan pertama sampai terakhir tuh gua ngadep belakang. Itu pertama kali ya gua datang sepak bola dulu kan. Tapi itu momen sih. Habis itu kan masuk final. Cuman tiba-tiba ada insiden kan. Supporter Persipura ada insiden lah. Insiden jiwa gitu sampai korban jiwa. Akhirnya kan dipindahin ke Palembang finalnya. Jakabaring. PSMS lawan Sriwijaya. Kalah PSMS. Kalau PSIS itu jangan zaman-zaman itu masih ada Ferry Rutin Sulu dulu kipernya tuh di sini. Iya, Kayamba Gams. Iya, Gams. Zahrahan. Iya, itu dulu. Tuh prime-nya Sriwijaya tuh dulu. Iya, prime-nya. Sekarang sama-sama di Liga 2. Iya. Emang mungkin di situ lah saat ini kan. Makanya itu. Tapi kan kita nggak pernah ninggalin ya. Iya. Tapi gua itu suka sama PSMS Medan karena emang gua lahir di sana kan. Dari umur 5 tahun gua udah masuk Stadion Teladan. Wush. Udah ada nonton lah ya. Kira main bola. Kagak kan itu, bocil kadang kalau kecil suka main bola stadion kan. Iya benar. Iya. Jadi dulu tuh rumah gua tuh tempat dulu bokap aktivitas itu sebelahnya tuh kebun bunga namanya. Kebun bunga tuh stadion latihannya PSMS Medan. Wah, enak banget itu. Ya, jadi deket sama orang-orangnya gitu, bisa ngobrol apa, gitu. Nah, jadi tahu nih akhirnya gabung di Ultras 1950, Kampak FC dulu. Gue mau gabung Juventini belum gabung sampai sekarang nih. Ada padahal di Twitter kan tuh Juventini Indonesia. Juventini Indonesia ya. Juventini ya kan. Tapi sekarang lo jadi Juventus gimana tuh? Maksudnya kan sekarang kan Juventus agak susah juga ya. Atau peringkat berapa sekarang? Sekarang Juventus masih terlempar dari 5 besar sih, tapi poinnya sama peringkat 1 udah nggak jauh, tinggal sisa 3 poin kalau nggak salah. Oh gitu. Karena Napoli kan 2 pertandingan terakhir selalu nggak dapat poin penuh ya. Juventus masuk UCL nggak sih? Masuk dong. Enggak kan gue kan nanya. Kalau Madrid kan nggak perlu lu tanya, udah pasti masuk kan. Masuk tapi masih begini performanya. Iya. Masih begitu. Kenapa Ronaldo dipindah? Pindah kemana nih? Dari Juventus cabut dia ke MU. Ke MU lagi. Dari Juventus ke MU. Iya dong. Ya karena Juventus itu tipikal klub dari zamannya dulu Del Piero sampai sekarang. Dia terlalu apa ya? Saya bilang saklek sama masalah gaji. Terlalu ngitung sama gaji pemainnya. Jadi ketika lu oke mainnya nih kayak Ronaldo kan dari Madrid ke Juventus tuh. Gaji gede gak masalah. Tapi kan dulu Ronaldo target di Juventus kan UCL. Iya dong. Ya. Karena ngeliat tim itu bisa UCL, ternyata pas pindah ke Juventus begitu sulit dapatkan UCL. Gaji gede. Ya. Gaji paling gede di klub. Target UCL nggak dapet ya. Tiba-tiba datang tawaran dari Al Nassr. Enggak ya, dong, MU itu MU. dulu. Tapi Juventus sama MU hubungannya lumayan baik nih. Ya. Makanya ya udahlah. Berarti targetnya tercapai lagi umur Ronaldo makin sini makin bertambah kan waktu pindah ke MU kan udah di atas 32. Ya bagi Juventus umur segitu lihat performanya kayaknya susah nih. Ya udahlah, dilepas aja. Nggak masalah. Nah itu kalau Juventus ada pemain gaji gede, semusim didiemin, 2 musim didiemin, soalnya target UCL nggak tercapai, ya udah pasti direview sama ini ya Chiesa ya juga ya. Federico Chiesa juga itu pindah ke Liverpool. Ya. Pas mau perpanjang kontrak dia kena gaji. Sensitif Juventus sama masalah gaji pemain. Lu minta tinggi. Oh ya. Otomatis ya. Berarti memang tipe-tipe itu mesti tipe-tipe Del Piero lah ya. Ya. Yang apapun yang terjadi sama klubnya, gua Buffon kan gitu kan. Buffon, ya. Tapi kan Del Piero ujung-ujungnya kan di penghujung karirnya pindah-pindah juga ke Liga Australia. Iya benar. Sama Nedved ya dulu ya. Pavel Nedved emang di Juventus dia sampai pensiun. Ya, bahkan jadi petinggi Juventus juga kan. Sekarang. Salah satu direkturnya kena masalah kasus lagi kan. Oh gitu. Iya, apa kasusnya itu lupa tuh. Nah, diduga sih tapi nggak tahu gimana endingnya. Diduga akhirnya dia terlempar dari jajaran direksi Juventus, Pavel Nedved. Padahal Juventus di bawah ada Nedved di situ terus sama siapa nama presiden itu lupa lagi tuh. Masih kerabatnya Agnelli kan. Juventus kan 9 kali beruntun kan. Nah itu Nedved jadi salah satu direkturnya. Dirtek nggak salah itu Nedved. Direktur tekniknya Juventus. Enggak ya, berarti lo sampai ngerti segitunya ya? Ya. Juventini harus ngikuti dong. Dan waktu Juventus juara mulu, ada sempat malas nonton. Tapi ini
Sampai bilang nih Liga Italia nggak ada lawan yang lebih sepadan apa nih? Sampai mikir apa perlu Real Madrid dinaturalisasi? Ya, tidak gitu dong. Tapi klubnya. Tapi alasan awalnya lo suka nonton Juventus gara-gara dulu disiarin di RCTI. Iya, karena disiarin RCTI Gara-gara kan. nonton itu. Dan mungkin pas awal nonton pertama kali Juventus kali yang main ya. Oh. Iya, dan mainnya ini klub apa nih gitu. Klub apa nih dulu? Sebenarnya berarti umur gua berapa ya? Belum 10 tahun dulu. Berarti tuh udah ngikutin bola kan. Iya benar-benar. Tahu-tahu karena dulu kan hiburan cowok ya itu aja. Iya, apalagi sore-sorenya kita masih main bola. Mereka udah hari Sabtu Minggu ketemu Senin tuh berarti udah happy banget tuh. Udah lebaran ya. Apalagi dulu kan Juventus sering ditayangin juga di RCTI kan. Dulu yang tayangin klub-klub gede kebanyakan kan. Juventus, Milan, Inter masih belum terlalu gede-gede banget lah di zaman itu lah ya kan. Tahun 96 sampai 2000-an awal. Nah, itu sering ditayangin, wah makin suka lah gua sama itu klub. Masih Juventus itu kan selain itu juga karena apa ya? Dulu pemainnya nggak banyak yang terlalu neko-neko lah ya. Iya. Biarpun pemainnya nggak mesti melulu level 1 ya, tier 1-nya ya. Kayak backnya dulu kan Montero, Montero. Iya. Ciro Ferrara. Tapi akhirnya masuk ke timnas gak sih? Ya, timnas lah, langganan timnas. Bek kanannya Gianluca Pesotto. Angelo Di Livio ya kan. Yang ikonik banget tuh, yang cambangnya ini ya kan, rambutnya kayak siapa tuh yang main Street Fighter tuh? Zangief. Bukan yang Gael. Yang militer gue ya. Yang Gael ya. Kan gitu tuh rambutnya. Flamboyan banget dia ya kan. Dan konsisten Juventus. Tapi lo pernah nggak sih kalau lo tuh nonton sepak bola tuh terus lo tuh mencoba untuk menebak skornya, tuh pernah nggak sih? Ya sering. 2-0. Pernah sering. Ya 2-1. Sering. Nah ini tuh tes buat gua sebenarnya. Jadi kemarin tuh gua baca satu artikel kalau katanya kalau kita nonton sepak bola, ketika kita nebak skornya 1-0 misalkan atau 2-1 atau itu tuh perbandingan itu 1 banding 10 atau cuma 10%. Kecil banget. Benar ya karena banyak faktornya. Faktor pemain. Bener kan? Iya. Mental pemain. Bisa jadi pertandingan sebelumnya itu mempengaruhi kan. Atau mental pemain kayak Mbappe sekarang dibantai nggak bisa nyetak gol sekarang. Nggak dipanggil ya sama timnas Prancis lagi? Nggak, memang dia udah tahu teleponan sama Deska. Oh gitu. Wah nggak usah lah, gue di stay di sini aja deh. Gue mau membangkitkan mental gue nih. Karena UEFA Nation League juga. Ya. Karena kalau kita ngomongin Madrid tuh, Madrid itu ketika lo penyerang dan lo nggak nyetak gol di 3 pertandingan, tabloid Marca, lo tuh Marca dong. Tahu, pedes banget itu. Itu udah nge-review Mbappe 1 halaman penuh men. Yeah. Jadi memang prestasinya gede banget. Kita juga Madridista emang ngapain sih lo di sini gitu. Jual Shopee aja udah. Gitu. Iya, Shopee Food lagi ya kan. Iya, Shopee Food. Refund aja. Nah, katanya jadi ada banyak faktor yang membuat kita bisa menebak skor. Jadi faktor pemain, faktor cuaca, faktor yang lain. Banyak gitu. Ya. Banyak. Nah, jadinya gimana caranya? Gue jadi berpikir gini, gimana caranya kita bisa menebak skor? Ya, artinya supaya tebakan kita itu range-nya jadi lebih besar, kan tadi kan cuma 10%. Iya. Rendah banget kan. Iya. Jadi probabilitasnya 1/10. 1/10. Jadi gimana caranya kalau kita tuh bisa menebaknya, artinya probabilitasnya kita gedein, benar nggak sih? Jadi 20%, 30, 40, 50. Ya artinya faktor-faktor tadi mesti disolusiin, mental pemainnya mesti dikendaliin, misalkan atau segala macam. Nah ini gue mau punya tes gue. Waduh. Ini kita kan nggak mungkin main bola di sini kan, walaupun ini hijau kan nggak mungkin kita main bola di sini. Kecil juga sih, nanti ambruk juga sih. Jadi tesnya ini kita coba pakai, poinnya adalah sama. Intinya menebak satu kartu, misalkan ini gue coba tulis nih, gue coba tulis satu jenis kartu. Satu jenis kartu. Okay. Ya, ini gue taruh di sini. Tuh, jadi kita semua ngelihat kalau ini tuh nggak mungkin di ganti-ganti gitu. Misalnya nggak mungkin ditukar-tukar gitu. Tesnya gini, kita pakai kartu remi. Oke. Kartu remi. Ini kartu remi yang gue beli di warung. Jadi gini. Jadi gimana caranya kalau tadi sepak bola itu probabilitasnya kecil sekali. Faktor-faktornya itu yang kita kecilin, kayak misalkan cuaca, ya berarti itu kita manipulasi gitu kan. Kayak misalkan faktor fans juga, ada faktor mental pemain atau kebugaran dan lain sebagainya. Kalau itu kita bisa mengendalikan itu, artinya probabilitasnya jadi makin lebih besar. Iya. Benar kan ya? Iya. Nah, sama kayak gini.
Ini kita tes hari ini itu kan kalau tadi 1:10, kalau hari ini tuh lebih besar lagi. 1:52. Karena kan satu deck kartu remi ini ada 52 Itu dia. kartu dan gua udah nulis satu kartu, artinya 1:52. Nah, jadi tugas gua adalah gimana mengendalikan lu supaya lu memilih Dia. kartu yang gua mau. Oke, memilih dia. Bukan memilih dia dong. Kan oh Tuhan, ku cinta dia. Ya. Sayang dia. Rindu dia. Enggak. Bukan ya. Oke, kita coba pakai kartu remi. Lu tapi tahu familiar sama kartu remi? Familiar, dan gue kalau udah main self-love card itu suka kesel gue. Enggak, ini nggak sulap. Enggak, Ini ya. kita coba dulu. Iya. Karena tes doang. Iya, tes ya. Bisa jadi gagal. Ya gitu ya. Ya, bisa jadi gagal karena ini cuma tes doang. Jadi kayak misalkan kartu remi itu ada banyak, ada 6 skop, ada 3 hati, Jack Rating, 7 skop dan lain sebagainya gitu. Banyak, dan biasanya tuh kartu itu kita dikocok. Jadi supaya kita tahu nih kalau kartu-kartu itu tuh urutannya tuh bisa beda-beda. Gitu kan. Jadi kalau lo salah milih bisa jadi urutannya juga beda gitu. Nah, kali ini gua berusaha untuk mengecilkan probabilitasnya sehingga prediksi gua itu benar. Kurang lebih kayak gitulah ya. Baru nanti kita coba ini kalau seandainya kartunya gua bagi 2 nih. Bisa nggak tangan lu dua-duanya di atas ini? Ini. Ya, udah. Oke, good. Nanti yang hitungan ketiga, gua minta lu angkat satu yang mana aja terserah. Oke. 1, 2, 3, angkat. Oke, nice. Berarti kartu yang kita pakai adalah kartu yang itu. Jadi kartu ini kita buang. Oke. Ini jadi PR buat gua sebenarnya. Karena bisa jadi kartu yang gua tebak tuh ada di sini. Waduh. Yang kita eliminasi. Nanti gua salah. Iya. Tapi bisa jadi juga di sini. Kita nggak tahu. Lo bisa kocok kartu nggak? Bisa. Coba lo kocok. Tangan terbunyi. Enggak dong, udah. Makanya. Selesai. Coba lo kocok biasa aja. Biasa aja ya. Ya. Pelan-pelan aja. Oke? Sudah? Udah. Good. Nah, dari sini gue minta lo untuk, gue akan coba buka kartunya begini, sehingga semua kartu itu kelihatan. Bentar. Ya. Nah, gue takutnya, kartunya tadi lo yang kocok. Gue takutnya kita tuh dikira janjian sama penonton yang ada di YouTube. Takut gue. Jadi gue nggak mau. Caranya adalah begini, Bang Irwan. Gue minta lo tutup mata. Tangan telunjuk lo tuh mendarat ke satu kartu. Oke. Nanti belum. nanti Gue kira. satu kartu, terus kartunya lo dorong ke depan gitu. Nah, gitu. Depannya depan sana apa tarik sini nih? Hah? Ke sini, ke sana apa ke sini? Ke gue. Oke. Oke? Oke. Bisa ya? Bisa. Supaya kita dikira tidak ada janjian sama sekali. Karena kalau wah ini sih udah janjian, lo udah apa gitu. Oke. Oke? Dah, terus lo diam aja kartu gitu, baru lo buka mata lo. Oke. Oke, tutup mata lo sekarang. Oke, nah sekarang jari lo mendarat di mana aja selagi lo lihat kartu. Mendarat terus langsung lo dorong. Ini. Let's go, ya. Oke, dah, dorong kartunya. Ya, terus. Oke, stay di situ, buka mata lo. Ini kartu yang lo pilih. Iya. Nggak ada gue pegang dong. Nggak. Nggak ada gue sentuh. Sebentar, gue rapiin dulu nih. Gue rapiin dulu. Oke, kita eliminasi. Oke, sekarang buka kartu. Buka. Ya. Lihat sendiri apa buka di meja? Lo lihat sendiri dong. Lihat sendiri. Ya, nggak apa-apa, buka aja. Buka aja. Jack Wajik. Jack wah. 52 kartu. Jack wajik. Ada tiba-tiba lo udah pilih, lo udah potong-potong, Iya. lo udah pilih yang mana Iya. aja. Terus lo pilihnya juga begini, lo tutup, Jack Wajik. Lo tau gak ada satu kartu yang gue tulis di sini? Yang gue tulis di sini tuh Jack Wajik. kan. Wah, pakai hodam dia nih, kayak hodam nih. Kagak lah. Tadi kan gue udah menjelaskan sama lu gimana prosesnya. Aduh. Prosesnya. Nih paling deg-degan kalau main kayak gini nih gue. Paling males ya? Iya. Paling males ya? Dia penasaran gimana kok bisa? Iya. Ini kok bisa ada 52 kesempatan? Itu ya 50 kesempatan akhirnya. Makanya tadi tuh gue berusaha untuk ngendaliin. Berarti kan tujuan gue adalah ngendaliin proses-prosesnya. Itu Itu dia. itunya dikendaliin. Masalahnya lo nggak ngerasa dikendaliin aja. Emang nggak dikendaliin? Apa mau ngendaliin pakai apaan? Berarti abis ini kita akan pergi ke Santiago Bernabeu Ngapain tuh? untuk ngendaliin Barcelona. Wadaw. Lo punya ini nggak sih?
punya pemain. Kita ngomongin pemain nih sekarang. Pemain. Pasti lu punya kan? Maksudnya satu orang pemain yang menurut lu tuh, ini sih menginspirasi lu banget. Kalau gua ada Ronaldo da Lima. Luis Nazario Ronaldo da Lima. Iya. Ya, itu bukan Cristiano Ronaldo kan? Nanti kayak balonku ya. Kenapa tuh? Balonku da 5 juga. Oh iya. Rupa-rupa warna. Iya. Meletus balon hijau. Iya. Dor, kacau bisa Kacau. kan. Ya, gua tuh punya satu pemain namanya Luis Nazario Ronaldo da Lima. Sayangnya karirnya pendek. Dia pensiun muda kan sebenarnya. 30 berapa something tahun. Iya, cedera mulu. Terus ada penyakit juga kan. Dan ini terlalu overweight lah Ya. untuk orang atlet sepak bola. Dia tuh bukan Cristiano Ronaldo. Tapi gue tuh masih yakin sampai sekarang nama Ronaldo tuh dari dia sih sebenarnya. Mungkin gak sih? Bisa aja. Hah? Bisa aja. Bisa aja. Karena dia tuh dribblingnya bangsat. Terus dia instingnya tak golnya juga bagus. Iya. Dia tuh kayak Cristiano Ronaldo digabung sama Haaland, digabung Messi, digabung banyak sih. Nunes. Enggak dong. Enggak Kalau ada, Nunes enggak. kan gawang kosong enggak gol juga. Tidak. Yang bola susah baru gol ya. Dia nggak sengaja. Iya, kalau Haaland kan yang penting bola kena kaki dia, gol tuh. Itu dia. Nah, Ronaldo tuh mirip-mirip kayak gitu. Yang penting bola kena kaki dia nempel aja tuh kemana-mana. Tapi Iya kita merindukan masa-masa itu kan. Brazil di zaman itulah. Iya. 2022 tuh salah satu gua menikmati sepak bola banget ya. Sama. Bener gak sih? Iya. Kan Cafu, Ronaldinho, Kakak. Kakak udah belum sih? Kakak masih muda, iya. Masih Tapi muda ya? belum masuk starting line up saat Belum itu. ya. Itu terus ada Masih- lagi Dulu masih Rivaldo, Gilberto Silva dulu tuh. Gilberto. Itu masih jauh lagi dong? Enggak ya? Sangatan dia, Gilberto Silva. Oh iya. Terus Serginho. Iya. Roberto Carlos di Robert. kiri, udah pasti kan kiri kan. Tendangan pisangnya ke Prancis gokil. Tahun 97 itu. Itu 97 ya? Itu, ya? 97 itu. Sebelum Piala Iya, Dunia iya. 98 pokoknya dah. Itu Bartes ya masih ya? Masih Fabian Fabian Bartes ya? Itu rambutnya masih botak dia dulu. Masih ya kan? Sekarang emang Oh, sampai sekarang ya? Sampai Masih sekarang ya? dong. Sampai sekarang ya? Iya. Prancis dulu ya keren, ada Emmanuel Petit. Emang Petit. Ya. Nah, gue minta lo pasti punya satu sepak bola yang menurut lo, pemain sepak bola yang menurut lo tuh oke banget. Yang menurut lo yang mengidolakan lo tuh idola banget kayak gue tuh pasti ada kan ya. Gue minta lo untuk pikirin satu namanya. Gue coba buat mengambil informasi itu aja. Oke. Tapi gue nggak mungkin dong bisa tahu nama sepak bola lo, udah nggak mungkin banget gitu. Jadi gue berusaha untuk gue berusaha untuk mancing dulu nih. Ya. Sepak pemain lo ini, kalau gue lihat pemain lo ini pernah main di Italia. Kan? Aduh. Kan gue nebak doang. Kan gue mesti tahu kisi-kisi dulu dong. Merah jin kayak dia nih. Berarti ya. Pernah bermain di Italia dan karena lu suka Juventus, gue asumsi bahwa dia juga pemain Juventus. Asumsi gue aja, atau nggak usah lo jauh nggak apa-apa. Gue jawab diam aja. Oke, gue coba tulis namanya. Oke. Gue coba tulis. Sudah ditulis. Oke nggak? Oke, ini udah gue tulis. Oke. Untuk pertama kalinya. Lo sebutin. Yang gue dapet sih gue juga suka masalah-masalahnya orang. Lo sebutin. Ini kita gak ada kejadian kerja sama sebelumnya ya? Enggak. Lo gak pernah ngasih tahu gue ini kan? Gak pernah kan? Lo baru disumpah dengan itu kan? Oke. Siapa sebutkan satu nama yang menjadi favorit lo banget tadi? Dia dulu pernah main lorong waktu tuh sama Deddy Miswar tuh. Jadi anak kecil. Itu ini dong. Namanya. Si ini dong. Siapa namanya? Andi Tawani dong. Enggak, lorong waktu tuh kayak metode dekat. Kalau itu. Ini lorong waktu. Orang waktu, nggak tahu. Ada jadi anak kecilnya tuh. Belum lahir kali gue ya? Udah lah. Iya. Nah itu nama dia terinspirasi dari nama pemain itu. Ah, serius lu? Iya. Siapa coba? Zidane. Kan? Kan? Zinedine Yazid Zidane. Iya, Miara Jin kayak ini Miara Jin dia ini bener nih. Gue suka karena dia yang ngebawa Real Madrid
Ladesima. Hat-trick. Kalau hat-tricknya sih biasa aja lah ya kalau gue ya. Biasa aja guys. Karena sebagai madridista itu yang paling susah itu adalah melawan mitos. Dan dialah yang bisa ngelawan mitos nih, Pak Yazid ini namanya. Pak Yazid ya kan. Zinedine Zidane. Karena mitosnya adalah lo kalau udah menang UCL pasti musim depannya bapuk. Nah, itu dia. Itu mitosnya, ya kan? Terus lo udah menang UCL, lo tuh nggak mungkin di era itu ya. Lo tuh nggak mungkin bisa juara lagi tuh nggak mungkin. Double tuh udah nggak mungkin. Back to back. Terus lo back tuh udah nggak mungkin. Terus lo tuh nggak ada satu klub di dunia ini yang bisa nyentuh 2 digit. Nah, itu nggak mungkin ada tuh. Nah, sedangkan waktu itu Real Madrid udah ke-9. Nah, waktu itu tuh zamannya Ancelotti 9 dapat kan. Ya kan Ronaldo gitu. Itu berapa tahun tuh struggle kan? Hampir 10 tahun. Tuh udah struggle. Terus tiba-tiba masuklah nih orang. Ladesima. Makanya kami itu itu momen yang sangat nggak bisa dilupain sih. Kayak udah main Piala Dunia karena kita bisa ngelawan mitos. Kita bisa dapat juara ke-10, 2 digit pertama kali. Lalu kemudian udah tuh musim depannya udah biasa aja, pasti bapuk lah. Karena kan mitosnya begitu. Ini UCL memang bener kan, Buncen juara minggu depannya tahun depannya bapuk. Semuanya gitu, Barcelona tahun depannya bapuk gitu. Gak pernah ada yang bisa back to back. Ternyata menang lagi. Nah, mesti 3 kali. Gak cuma back to back, jadi hat-trick. Dan itu yang ketiga gue udah gak nonton pengangkatan pialanya. Bosen? Iyalah. Aduh, sombong sekali ya. Ini takabur sekali ya. Fans Madrid yang satu ini ya. Aduh. Kenapa Zidane? Apa yang beda dari Zidane dengan yang lain? Satu ya, kalau gue sih kalau demen satu main tuh lihat selain di lapangan, di luar lapangan. Dia kan di luar lapangan ya attitude-nya bagus lah. Nggak pernah selama dia berkarir tuh dengar cerita info-info miring ya kan. Kecuali ya yang menjadi catatan sumirnya dia cuma satu kejadian doang kan pas Piala Dunia 2006. Gara-gara Materazzi mulutnya provokatif banget. Itu juga dia menurut itu cara yang elegan banget. Bisa aja dia pakai tangan nampol dong, bisa nggak? Pakai pull ditendang bisa dong. Itu final ya nggak ya? Final. Dia pengen nunjukin tuh kalau final kepala dia tuh oke. Karena kan 98 dia 3 gol. 3 gol apa 2 gol? 2 gol. 2 gol. Satu lagi Thierry ya. Petit. Emmanuel Petit ya. Nah, 2 gol itu dicetak di sundul kepala. Nah, dia sekarang sundul lagi. Iya. Dulu di 98 bikin nyesek Prancis. Nyesek Brazil. 2006 bikin nyesek dada Materazzi. Iyalah. Tapi itu kalah ya Prancis ya? Kalah. Penalti kan. Ada penalti ya. Zidane kena kartu merah. Terus seandainya Zidane kena kartu merah. Bungkus lagi tuh Piala Dunia juara pasti dibawa pulang ke Prancis lagi. Nah, ya. This is mentality. Dan menurut gue itu di eranya Petit itu Deskam kan? Ya. Itu di eranya itu tuh 98 tuh berarti yang masih ada di 2006 itu cuma Zidane ya? Zidane, Djorkaeff udah nggak ada, Henry masih. Thierry Henry ya. Tapi udah nggak terlalu prime banget ya kan Thierry Henry di situ kan. Itu dan menurut gue kenapa Zidane ya salah satu dia tuh 2006 udah contoh banget tuh kalau main yang ISQ-nya nggak bagus. Ketika dia, Ari Ginanjar dong. Ari Ginanjar. Begitu. Di lapangan tensi tinggi, dia bawa provokatif dengan hal-hal yang di luar lapangan, konteks. Lagi menyerang pribadi dong, circle lu atau apapun. Otomatis pasti kesel lah, kepancing emosi dan dia mengolah emosinya dengan yang elegan menurut gua, pakai kepala. Itu bukan kasar, pala. Coba seandainya Zidane lagi tuh nekel pakai pulsa dicopot sepatu gebel gitu kan. Bisa aja dong, bisa gak sih? Bisa lah. Bisa. Bocor tuh kepala itu, pulnya kan besi biasanya tuh. Ya. Tadi milih kepala ya, maksudnya itu salah satu hal yang bikin Zidane tuh di atas apa ya untuk kecerdasan dia di sepak bola. Satu sisi ya dia main bola yang gak gerasa gerusuk. Ya lu mau neken, mau pressing 4 orang, 5 orang, tetap nyekil. Skill, dia gak pemain yang speednya kenceng tapi bola sudah diambil itu Zidane. Dan tendangan bola matinya juga ngeri ya. Ngeri, akurasinya bola matinya ngeri. Terus tendangan itu. Dan itu dia ikonik sih. Ikonik menurut gue tuh. Karena, balik lagi ke UCL. Kan UCL kan kompetisi Real Madrid. Asik. Karena jadi di Bernabeu itu. Gue gak pernah ke Bernabeu. Tapi dulu katanya ada. Gak tahu yang sekarang ya yang udah pembaruan. Dulu tuh ada siluet orang
tendangan tempong, tau nggak lu? Tempong tuh tendangannya volley, Iya. ya. Konon katanya itu jadi ikonnya UCL di Madrid. Oh, Saking itu jadi ikonnya tendangan Zidane di Iya. pas ngelawan Bayer Leverkusen 2001. 2001. Umpan dari Carlos, kaki kiri lagi. Kaki kiri itu Jaraknya jauh. padahal pas diwawancara Carlos itu nggak niat untuk umpan, Iya. jadi bolanya udah liar, kakinya tendang aja gitu, Iya, tendang rupanya nyampe ke Zidane Disambut, volley juga agak susah, agak tinggi volley itu. ya Itu bola susah. bola susah ya. Bola susah dan Iya, saat itu kipernya Leverkusen lagi gila-gilanya tuh. Iya. Si Bat tuh. Itu Asjok Bat. Leverkusen tuh masih ada balak ya, mereka Main balak. balak lagi mantep-mantepnya. Iya, Neville, balak, ya. sebelum dia sama Munchen, ya kan. Iya, Kipernya Hans Jörg Bat kalau nggak salah itu namanya tuh. Gila. Itu lagi gila tuh, bisa dibilang tuh Bat itu zaman sekarang. Itu final UCL ya? Final UCL. Iya, benar. Itu bener susah ditembus itu makhluk itu kiper. Iya, Dan iya. gue tuh geleng-geleng nih, gila nih kiper nih. Mau pakai cara apapun ya sulit ditembus di UCL masa itu ya. Jadi wajar dulu Leverkusen masuk final, tapi ya lagi-lagi ini lagi Oh, Madrid. kecerdasan seorang Zidane berbicara. Alah, Madrid. Bisa saat itu kan Zidane kalau dia itu gus dulu aja bisa dong. Bisa dong. Iya. Dan posisi dari bola pun nggak terlalu. Dia nunggu aja tuh bisa bola sebenarnya nyampe ke dia tuh. Iya. Karena bola Carlos biarpun pelan. Iya. Nggak kenceng. Ahli Tapi bola Carlos. melintir, bola Iya, melintir. Lu benar, tinggal benar. tek dikit bola kenceng. Iya, benar. Tapi dia milih ya ngambil volley. Ngambil volley. Dan dia emang selain instingnya emang hitung-hitungannya emang cakep banget. Oh, itu ikonik sih. Ikonik ya. Itu Dan ikonik sih belum dari ada Zidane. final kayak gitu ya. Ya. Paling Bell, Salto. Ya, Salto banyak. Salto banyak. Banyak. Salto tuh di Liverpool ya? Bell iya loh. Juventus nggak sih? Itu bukan Bale dong. Oh, Cristiano iya. Ronaldo. Ronaldo, Ya. ya. Bahasa itu final emang. Final dong. Final ya? Final. 3-1 Iya, kalah tuh. 3-1 ya. Yang manjuki golnya bagus juga sebenarnya. Bale juga ada bicycle kick lawan Liverpool. Liverpool lawan bicycle Yang siapa kipernya yang langsung dipecat itu? Nah, itu pokoknya tuh. Siapa sih? Karius. Ya, itulah. Tapi Iya. bukan Sinatria belakangnya. Iya. Karius. Yang gol keduanya kalau nggak salah dia tepis terus Melintir bolanya. bolanya melintir ke Pokoknya waktu dalam itu ya benar. Auranya aura Tarkam lah itu. Saat itu lah ya kan. Iya. Yang salah langsung dipatahin sama Ramos di menit berapa Itu gitu. yang berikutnya. Oh, berikutnya ya. Yang itu berikutnya ya. yang kalah 1-0 doang. Oh iya. Itu emang Ramos tuh emang Iya, itu. pengajar tuh Ramos Ramos emang tuh. keren sih. Iya bilang nggak sengaja bohong lo ya kan. Mau Piala Dunia itu 2022. Iya, Karena bener, bahu bener. orang dipatahin. Iya benar gila sih. Nah itu sepak bola tuh banyak intrik-intriknya ya. Banyak lah, Itu pasti. yang kadang-kadang bikin kita jadi menarik ya. Dan Zidane pun sepanjang karirnya nggak pernah cedera parah. Oh iya. Nanti deh pernah nggak cedera parah. Kayak Ronaldo lah ibaratnya dia saat ini kayak CR7 nggak pernah cedera parah. Berarti artinya apa? Artinya kondisi tubuh dia jaga. Ya. Dalam lapangan maupun di luar lapangan. Makan pasti dijaga, fisik dijaga. Ya. Terbukti kalau itu dilakuin ya. Lu sepanjang karir lu sulit buat cedera parah. Dan sampai sekarang seumur berapa dia tuh masih walaupun dia sekarang udah nggak ngelatih, Iya. tapi dia masih olahraga, masih apa. Gitu. Kalau dia main fun football ya tuh, kalau main legenda-legenda main, lihatnya gaya main dia nggak berubah. Iya benar. Nggak berubah. Benar nggak berubah. Yang lain seperti banyak yang lebar, yang ya. segala. Roberto Carlos aja kan Ya. sekarang udah beda. Dia Gua- dengan segitu-segitu aja dan skillnya ya nggak luntur. Ya benar. Gua sih ada harapannya Madrid dilatih lagi sih sama dia karena setiap dia latihan tuh kalau pemainnya belum pada datang atau lagi kayak international break dia ikut latihan. Ya. Soalnya. Jadi kan bisa transfer ilmu ya. Iya makanya itu dia. Makanya gue suka sama Zidane tuh dia. Banyak faktor sih. Di antaranya itu dia. Dan sampai dia ngelatih Madrid pun ya gue sempat suka sama Madrid. Tapi sekedar suka. Paling ngefans. Karena faktor Zidane. Faktor Zidane. Ya. Karena kan faktor Zinedine Zidane. Iya. Benar. Iya. Karena emang ya dia nggak melatih pun. Karena cuma dia yang bisa menghancurkan tembok Guardiola kan waktu Ya, itu ya di waktu itu ya. Iya. Ya kan hegemonia Guardiola kan ngeri sekali waktu itu. Runtuh kan. Saat itu runtuh dari tangan Zidane. Sedangkan Guardiola itu kan Barcelona sekali. Iya. Ya kan sangat Xavi, Iniesta, siapa lagi? Busquets, Xavi, Iniesta, Messi di depannya, ada ada siapa? Luis Suarez. Belum ya? Neymar. Itu dan Sama ada Villa. iya. Dan Barcelona itu dulu tuh Guardiola kan Barcelona banget. Iya. Sampai kasus Figo itu kan ada peran Guardiola kan di dalam.
Vigo hijrah ya, Vigo Bang. hijrah Di tuh kan. wawancara, nggak mungkin pindah ke Madrid atau Iya. pindah. Dia ini pindahnya tuh 2 hari setelah selebrasi. Selebrasinya tuh maki-maki Madrid. Madrid, apalah gitu kan. Iya. Gitu. Pas lagi selebrasi juara kan gitu. 2 hari kemudian pindah ke Madrid kan. Itulah hebatnya Perez. Oh iya, Iya. itu nggak ada lawan. Itulah hebatnya Itu nggak dia. ada lawan. Lo mau itu bisa pindah kan Los Galacticos pertama kan? Los Galacticos Emang pertama. mimpinya dia kan. Ya, habis Si Figo, Beckham. Zidane, dan dia pinter ngambil momen si Perez. Beckham habis kena botol minuman. Ya, ditendang sama Ferry. Wah, retak nih. Ya. Goda, pindah. Tapi itu sedih sih sebenarnya. Gue liat dokumenternya Beckham, dia kan akhirnya jadi pemain Galacticos terakhir kan. Beckham. Iya. Pindah tuh. Pindah nomornya ke 23 lagi kan. 23, mau pakai 7 Dia masih ada Raul. Nggak bisa ngalahin Raul. Oh, Galacticos terakhir tuh Raul, sorry. Karena jadi dia tuh waktu itu pertandingan terakhirnya tuh lumayan mengharukan lah. Zidane, David Beckham ya. Beckham ya. Lalu kemudian terakhir tuh ditinggal sendiri yang semua Galacticos sudah nggak ada, tinggal Raul Gonzalez. Nah, Raul Gonzalez tuh barulah ada jabat tangan antara Raul dengan Cristiano Ronaldo. Itu Untuk ngasih nomor 7 ya, nurunin ya. Karena dulu Ronaldo kan 9. 9. Yang patah itu ketika Ronaldo pergi terus hilang momen buat pindah ke Vinicius itu nggak ada. Iya, tapi kan lagi itu kan yang nemuin Zidane lagi Vinicius. Itu Vinicius Zidane. Zidane. Iya. Biarpun nama Zidane belum sempat dipoles seampuh Ancelotti, tapi kan lagi Zidane tuh. Iya. Yang Vinicius itu Zidane. Tim scoutingnya Zidane. dibuat Zidane ya. Nah, dapet nih Vinicius Junior nih waktu di Zidane kan dia udah mulai kelihatan tuh. Tapi kata Zidane emang ini orang terlalu banyak goreng bola ini orang nih ya kan. Benar. Visinya masih nggak jelas nih. Iya. Tapi potensi. Masih muda lah 20 tahun begitu. Dan terbukti kan. Iya. Wah, lo ada desakan lu jual aja tapi ya Zidane mempertahankan. Dan Ancelotti ngeliat juga, bener. Tanganin Ancelotti sekarang jadi hampir Ballon d'Or. Hampir. Cuma beda 3 poin katanya. Iya. Dari yang lain. Ya. Nah itu Zidane emang ya the best lah, pada best. Ya, saat ini biarpun Messi udah 8 kali Ballon d'Or, juara Piala Dunia, tetap Zidane belum ada tandingannya. Messi. Tapi Zidane nggak pernah dapat Ballon d'Or ya? Pernah lah. Oh pernah ya? Pas di Juventus kalau salah tuh. Oh. Makanya Madrid beli. Oh. Iya, beli itu satu harga ya hampir 60 juta euro kalau nggak salah gitu. Ya, mahal lah. Dulu udah mahal banget. Sekarang kan murah gitu. Hitungannya dulu pemain termahal dunia saat itu. Zidane tuh. Madrid demen beli pemain mahal. Oh iya memang. Iya. Demen Madrid temen emang. Tapi sama banget di Madrid cuma juara UCL cuma sekali kan Zidane. Saat itu. Itulah si Leverkusen tadi kan. Yang Leverkusen habis itu udah puasa tuh, dan hebatnya lagi yang bikin Madrid jadi dapat juara lagi itu Zidane lagi, juga, tapi sebagai pelatih as a coach ya kan. Ya. Emang luar biasa banget. Itulah ya, kita semua mungkin gua pikir ini relate buat orang-orang yang suka sama bola ya. Ya relate ya, kita bisa menggilai sepak bola itu sampai begadang-begadang. Iya. Besoknya kerja bisa begadang-begadang karena setiap kita nonton bola otak kita itu ada mirror neurons. Yang kita tuh seakan-akan memang kita ada di lapangan. Iya, kita padahal kan Italia jauh banget ya. Jauh banget. Spanyol juga jauh banget. Nah, kita tuh ada di lapangan dan kalau kalah tuh bisa cepat sekali meningkatkan kortisol, kalau menang tuh bisa cepat sekali meningkatkan endorfin. Jadi kalau menang tuh selalu senang dan ketagihan. Makanya orang kalau udah menang tuh kapan lagi nih tanding nih gitu. Sedangkan kalau kalah tuh kortisol besoknya bisa bete seharian. Kalau gue dulu zaman Juventus era SMA tuh 2001 tuh udah masuk fase tantruman. Juventus kalah tuh tantrum pasti, belajar nggak mood itu nggak mood. Kayak semua orang gitu deh. Karena ketika karena udah mirror kan, udah mirror. Jadi ketika dia kalah, jadi kortisol kita di otak kita jadi naik. Iya, makanya dulu pas Juventus lagi itu kalau setiap Juventus lagi nggak oke mainnya, ada yang nyenggol-nyenggol pasti galak kita. Ya. Kayak PMS lah, kalau cewek PMS ya kan. Waduh. Iya. Waduh iya juga. Kayak gitu, modelnya kayak gitu ya bener. Emang saya senggol bacok lihat. Berarti fans MU tuh PMS tiap minggu. Kalau fans MU kan bisa dibilang, kalau kata temen gue yang fans MU juga, MU itu emang dinanti-nantikan kekurangannya, karena kalau MU nggak oke mainnya, itu banyak yang dapat duit. Twitter X dapat duit. Karena trending topik terus, makin banyak yang main Twitter, ya kan? Terus konten kreator bola dapat duit, karena kontennya pasti banyak yang views-nya, ya kan? Oke. Gitu. Jadi MU itu adalah sumber duit pecinta sepak bola dan netizen. Ya kalau dia kalah. Elon Musk kipas-kipas itu. Elon Musk kipas-kipas ya, karena banyak yang suka ya. Thank you. Jangan lupa nonton Pundit Abangan ya. Iya, Pundit Abangan. Pundit Abangan itu akan tayang setiap minggu di channelnya Pundit Abangan. Dia akan ngebahas sepak bola
Lo kan banyak ngajarin orang ya. Ya tentang bola tapi dengan konsep yang berbeda lah. Berbeda lah ya. Iya, di sana ada Pak Zidan juga sebagai asdosnya. Nanti mungkin lo bisa cek-cek di sana. Dosen pembimbing deh, Pak Zidan. Dosen pembimbing, lo asdosnya. Iya, ceritanya asdosnya. Dan dia kan ngajarin sepak bola. Betul banget tuh. Tuh kontennya lumayan fresh. Lumayan sepak bola. Oke, itu aja sih dari gua. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik-topik yang lebih asik lagi. Asik. This is Dr. Prano speaking. Mutatis. This is Dr. Prano speaking. May the egg be with you.